Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menutup sementara akses bagi pengendara yang melintasi jembatan 3 Palu setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah tersebut pada Selasa 16 Juni. Penutupan sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menjamin keselamatan masyarakat setelah ditemukan indikasi kerusakan pada bagian struktur jembatan pasca gempa. Pemerintah Kota Palu menutup sementara akses bagi pengendara yang melintasi jembatan Palu 3 setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah tersebut pada Selasa 16 Juni. Penutupan sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi guna menjamin keselamatan masyarakat setelah ditemukan indikasi kerusakan pada bagian struktur jembatan pasca gempa. Kendaraan yang hendak melintas dialihkan ke jalur alternatif hingga proses pemeriksaan teknis dan evaluasi kondisi bangunan selesai dilakukan. Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya retakan tambahan, sehingga perlu dilakukan uji kelayakan kembali secara komprehensif oleh instansi terkait. Terkait dengan penutupan jembatan Palu 3, karena ada keretakan terkait dengan sambungan jembatan dan di barat ada penurunan tiang. Tapi kita tidak bisa mengambil keputusan untuk dibuka kembalinya akses jalan karena semua polisi masih ada aktif untuk menjaga jembatan ini untuk tidak dulu dilalui oleh masyarakat, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jadi kita masih menunggu dari mungkin dari Balai Jalan dan Jembatan untuk bagaimana nanti jembatan ini bisa dilalui. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 terjadi sekitar pukul 10:27 dengan pusat gempa berada di darat sekitar 42 km tenggara Kota Palu pada kedalaman 10 km. Guncangan kuat dirasakan masyarakat di Kota Palu dan sejumlah wilayah sekitarnya. Selain berdampak pada jembatan, gempa juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas publik di gedung perkantoran, fasilitas pendidikan, serta beberapa bangunan komersial. Hingga saat ini pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Isvaldi, Kantor Berita Antara mewartakan.